Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran IPA SMP. Video ini merupakan video bagian ketiga, yaitu video yang melanjutkan video sebelum-sebelumnya. Masih sama pembahasannya tentang kemagnetan dan juga induksi elektromagnetik. Jadi selamat menonton. Pada kali ini saya akan membahas tentang gaya gerak listrik induksi. Apa yang dimaksud dengan GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi? Jadi ada 3 kondisi ya. Kondisi yang pertama, jarum galvanometer akan menyimpang ke kanan. Akan menyimpang ke kanan ketika magnet bergerak ke dalam kumparan. Ya, magnetnya masuk nih, misalnya magnetnya proses masuk ke dalam kumparan, maka jarum galvanometernya itu akan menyimpang. Lalu yang B, ya, yang kedua, jarum galvanometer akan menyimpang ke kiri ketika magnet bergerak ke luar kumparan. Baik, magnet bergerak ke luar kumparan. Jadi ketika magnet prosesnya itu sedang bergerak keluar, maka akan mengakibatkan jarum galvanometernya akan menyimpang ke kiri. Lalu ada kondisi ketiga yaitu kondisi C, jarum galvanometer tidak akan menyimpang. Jadi jarumnya itu akan lurus ya, tidak akan menyimpang saat magnet didiamkan di dalam kumparan. Ya, justru ketika magnetnya diam di dalam kumparan itu mengakibatkan jarum galvanometernya tidak menyimpang. Baik. Apa saja faktor-faktor yang menentukan besarnya GGL atau gaya gerak listrik? Faktor yang pertama itu adalah banyaknya lilitan kumparan. Jadi semakin banyak lilitan, maka semakin banyak atau semakin besar gaya gerak listriknya. Lalu yang kedua adalah kecepatan keluar masuk magnet dari dan ke dalam kumparan. Jadi, yang menentukan atau yang membuat gaya gerak listrik itu semakin besar ketika proses masuk dan keluarnya magnet ya ke ataupun dalam kumparan itu semakin cepat. Lalu yang ketiga, kuat magnet yang digunakan. Lalu selanjutnya tentang transformator. Ya, transformator adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik. Nah, di sini ada contoh ya dari bentuk transformator. Terus ada simbolnya. Ini biasa dipakai nih untuk di soal-soal fisika. Nah, ada 2 jenis ya. Ada 2 jenis transformator. Yang pertama jenisnya itu adalah penaik tegangan atau step up. Lalu yang kedua adalah penurunan tegangan atau step down. Nah, di sini ada strukturnya ya, strukturnya. Kalau yang seperti ini ya, seperti ini nih yang saya merahkan atau saya hijaukan ya, yang saya hijaukan itu adalah tegangan ya. Tegangan lalu ada kumparan primer ya. Ada juga inti besi, ada kumparan sekunder. Nah, ketika disimbolkannya akan seperti ini di sampingnya, ya, seperti ini. Ada kumparan primer, ada kumparan sekunder. Lalu ada rumusnya, ya. Jadi, sebelum masuk ke rumus, kita harus paham dulu tentang jenis transformatornya ya. Kalau tadi step up atau penaik tegangan itu punya ciri-ciri yaitu NS lebih besar daripada NP. NS itu adalah jumlah lilitan ya. Jumlah lilitan sekunder ternyata lebih besar daripada jumlah lilitan primer. Tapi jumlah V itu tegangan ya. Jumlah tegangan sekunder juga lebih besar daripada jumlah tegangan primer. Nah, akan tetapi sebaliknya, kuat arus pada sekunder itu lebih kecil daripada kuat arus primer. Itu pada step up, ya. Pahami ini. Pahami ciri-cirinya ya. Kalau step up, NS lebih besar NP,
Vs lebih besar Vp, akan tetapi IS lebih kecil daripada IP. Sebaliknya dengan yang step up ya, step down itu NS lebih kecil daripada NP, Vs lebih kecil daripada Vp, akan tetapi IS lebih besar daripada IP. Ya, ingat ya, N itu adalah jumlah lilitan, V itu adalah besarnya tegangan, I itu adalah kuat arus. Lalu ketika ciri-ciri seperti ini, maka didapatkan rumus seperti ini. Ya, rumusnya adalah Vp per Vs sama dengan Np per Ns sama dengan IS per IP. Nah, kenapa bisa seperti ini? Oke, tadi yang sebaliknya itu adalah IS dengan IP. Makanya di sini dia rumusnya beda sendiri ya. Letaknya beda sendiri karena berbanding terbalik. Oke, kalau tadi kan Vp itu sama dengan Np, ya enggak? Vp itu sama dengan Np. Terus Vs itu sama dengan Ns. Jadi kalau misalkan lilitannya semakin banyak, maka tegangannya juga akan semakin banyak. Tapi berbeda ketika lilitannya itu semakin banyak, maka lilitan dari IS ya itu semakin kecil atau berbanding terbalik. Oke, kita coba ke soal ya. Nah, ini ada N ya atau efisiensi transformator. Rumusnya adalah daya S ya, daya S dan daya P. Ingat ya, daya itu punya rumus. Ini udah dipelajari ya, daya itu punya rumus P sama dengan W per T. Atau kalau satuannya itu atau kalau melibatkan V dengan I, maka P sama dengan F dikali I. Nah, baik, kita coba ke soal. Nah, di sini kita lihat soalnya. Perbandingan jumlah lilitan kumparan primer dan kumparan sekunder transformator adalah 2:5. Ya, berarti lilitan primer itu adalah NP ya, lilitan sekunder itu adalah NS. Nah, diketahuinya ini ya, 2/5. Lalu jika transformator itu dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Nah, kalau ada volt berarti dia adalah V. Ya, V. Nah, yang ditanya adalah tentukan tegangan sekunder. Berarti V yang diketahui itu adalah Vp, karena yang dicari adalah V sekunder. Nah, jadi didapat V sekunder ada 220 V atau 220 volt. Lalu dicari, berarti Vs itu berapa? Nah, pakai rumus yang ini. Lihat ya, rumusnya adalah Np sama dengan Vp, ya. Rumusnya adalah Np per Ns sama dengan Vp per Vs. Dari mana Miss rumusnya? Nih, lihat rumusnya. Nih, ini bisa seperti ini ya. Atau ini bisa seperti ini. Atau mau mencari variabelnya ternyata Vp sama Is, berarti yang dilibatkan adalah V dengan I. Ya, pokoknya rumusnya ini. Ya, seperti ini. Nah, baik, berarti ya karena tadi melibatkan atau yang dicari itu adalah V, ya Vs, maka yang terlibat adalah N ya, N dan V. Kenapa N dan V? Karena yang diketahui ya N dan V. Kenapa nggak ada I? Ya, I aja masih dicari, ya I-nya aja masih dicari. Nah, oke, berarti yang dilibatkan adalah rumus Np per Ns sama dengan Vp per Vs. Maka Np per Ns itu udah ada, yaitu 2/5. Lalu Vp-nya itu adalah 220, yang dicari adalah Vs. Ingat pindah ruas ya. Nah, ketika dipindah ruaskan, maka hasilnya adalah 220 ya dikali 5 baru dibagi 2. Maka hasilnya adalah 500 volt.
Oke, lalu yang B, kuat arus sekunder jika kuat arus primer itu 400 mA. Baik, kita gunakan rumus IS per IP. Nah, ini rumusnya itu adalah bukan IS per IP sama dengan 2/5 ya, tapi ada rumusnya IS. Ya, ini IP sama dengan apa? NP ya. NP, di sini NP, terus NS. Ini juga udah ada di rumus. Nah, nanti didapatkannya seperti ini. Nah, ya. Lalu disubstitusikan, IS-nya yang dicari, IP-nya sudah ada 400 mA, dijadikan ke ampere ya. Dijadikan ke ampere berarti dibagi 1000, berarti 0,4. Lalu sama dengan NP-nya itu adalah 2, NS-nya itu adalah 5. Ya, jadi dipindah ruaskan, akhirnya concern-nya atau fokusnya ke IS, sehingga hasilnya adalah 0,16 ampere. Soal nomor berikutnya, sebuah transformator ya penurun tegangan, berarti step down, dihubungkan dengan sumber tegangan 6000 ya, 6000 volt. Jika arus listrik yang mengalir pada kumparan primer nih, berarti IP itu 5A, dan daya listrik pada kumparan sekunder itu adalah 27.000 watt, tentukan efisiensi transformatornya. Nah, di sini kita coba susun diketahuinya apa saja ya. 6000 tegangan ya. 6000 volt itu adalah Vp. Ya, 6000 volt itu adalah Vp. Terus arus listrik ya itu adalah 5 ampere. Maka PS ya, PS itu berarti daya sekunder. Kenapa daya sekunder? Karena di sini adalah daya listrik pada kumparan sekunder, jadi 27.000 watt. Ya, ingat rumusnya itu adalah N sama dengan PS ya dibagi PP dikali 100%. Lalu yang dicari adalah transformatornya. Oke, yang dicari adalah transformatornya. Berarti tinggal disubstitusikan saja. Ingat, P itu punya rumus P sama dengan V dikali I ya, V dikali I. Nah, di sini V-nya itu adalah Vp, I-nya itu adalah IP, berarti punya kumparan primer ya. Sehingga PS-nya itu udah ada yaitu 27.000 watt, terus dibagi dengan 6.000 volt dikali 5 ya. 6.000 dikali 5 itu adalah 30.000. Ya, berarti 27.000 dibagi 30.000 baru dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 90%. Baik, itu ya contoh soalnya. Coba kalian sekarang ya. Sekarang kerjakan latihan soal berikut ya. Semoga berhasil. Kurang lebihnya mohon maaf dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.